Halo, assalamualaikum. Yuk temenin saya unboxing buat dokumentasi ya pembelian sebuah smartphone baru. Tentunya ini kemungkinan besar jadi daily driver saya selanjutnya karena memang dibeli buat pemakaian utama ya. Jadi ya sambil ngobrol ngalor ngidul aja ya. Awalnya saya itu udah rada lama pakai iPhone 13. Kesini udah mulai ngerasa bosan juga sesuai nama channelnya, gonta-ganti HP. Akhirnya nyari-nyari dan kebetulan kemarin itu kan Samsung sempat switch ke Samsung Galaxy S21 FE 5G, tapi nggak tahan lama karena iPhone-nya belum dijual. Akhirnya balik lagi ke iPhone, kemudian sempat pakai A73 5G juga. Ya biasanya saya kalau dari iPhone pindah ke Android, stay-nya itu di Samsung ya, karena masalah UI. Nah kemudian baru bener-bener jual iPhone 13 itu setelah foldable-nya Samsung keluar. Dari situ udah nggak bisa balik lagi kan ke iPhone karena udah dijual. Jadinya pas ternyata ngerasa nggak cocok pola pemakaiannya dengan Galaxy Z Fold 4. Saya kemudian bingung kemarin mau ganti apa gitu ya. Setelah Z Fold 4 saya lepas, akhirnya ketemu dan betah rada lama di Google Pixel 6a 6a. Google Pixel 6a. Sampai saya bikin reels, bikin beberapa konten, dan kontennya hangat sekali sambutannya, walaupun tidak semuanya bersahabat. Ya, ya sampai 500.000 viewsnya di Instagram reelsnya, mantap. Walaupun banyak yang komen melenceng dari konteks, tapi nggak apa-apa lah. Dan ini adalah ya karena akhirnya saya tidak bisa mengelak bahwa saya butuh dual SIM. Sempat berpikir buat beli lagi S21 FE 5G, kalau nggak A73 5G. Tapi akhirnya saya putuskan buat ke yang lebih baru aja lah dari S-Series. Ya ini adalah S-Series yang belum pernah saya coba, S22. Yang udah saya coba kan S22 Plus sama S22 Ultra yang akhirnya dipakai istri ya. Kalau ini belum pernah, karena sejujurnya memang dari awal dulu punya keraguan. Baterainya cuma 3700 mAh. Apakah ini bakal cukup kuat buat saya pakai seharian? Nah itu yang jadi tanda tanya ya. Dan ini saya beli memang lebih murah dari harga resmi. Kalau harga resminya yang 256 kan dulu di 12.999 kan. Tentunya dengan berbagai benefit, pre-order dan lain-lain. Nah ini harganya udah jauh lebih turun. Ini plastiknya walaupun ada Samsungnya, saya ngerasa packagingnya beda nih. Nih nggak mungkin kayak gini kalau packaging Samsung. Nanti kita cek lah ya masalah garansi dan lain-lainnya. Semoga garansinya memang masih belum aktif, karena seal gini juga bisa didouble, bisa dipasang lagi. Nah ini harganya saya beli cuma 11 juta. Nggak cuma sih ya, nanti ada yang protes lagi. Maksudnya dibandingkan harga pas awal rilis ya, ada cumanya. 11.199.000 rupiah, termurah Setoped tuh di situ. Oh ini kalau sealnya sih asli nih, ada kayak garis-garis gitunya. Jadi kalau misalkan sealnya disobek pasti berbekas. Kita sobek di situ, kita gores di situ. Dan ya, kalau buat teman-teman yang memang berencana meminang Samsung Galaxy S-Series, kecuali yang FE ya, S-Series yang S21 sama S22 ini, saya lupa yang S20 biasa, S20 S20 gitu ya. Saya lupa itu apakah pakai ultrasonic fingerprint scanner juga atau tidak. Tapi buat yang pakai ultrasonic fingerprint scanner, oke. Ini teman-teman bisa lihat ya, tuh plastiknya kotor di dalam.
Nih, bagian plastik yang ini tidak sempurna. Kalau plastik pelindung framenya masih ada sih. Walaupun udah kayak kegesek-gesek. Semoga bukan bekas pakai casing aja ini. Nanti kita cek garansinya ya, berapa lama lagi. Kita lanjut ngobrol lagi. Yang fingerprint scannernya pakai ultrasonic seperti ini, itu nggak akan bisa pakai tempered glass dan berjalan dengan baik si fingerprintnya ya. Saya udah coba tempered glass yang merek-merek bagus sekalipun. Paling kamu pakainya kayak gini, anti gores biasa, atau yang ini, yang flex gitu ya. Jadi bukan kaca, tapi flex ini kayak silikon tipis ya, atau kalau nggak yang mika plastik ya, antara itu aja. Atau mungkin ada yang mau pakai apa sih namanya, yang liquid nano protector juga bisa. Oke, kelengkapan lainnya ada SIM tray ejector dan ya minimalis lah ya. Kabel USB Type-C to Type-C, male to male, panduan singkat dan quick start guide. Bahasa Indonesia ini ada kartu garansinya juga. Dan ini daftar service centernya ya. Seperti biasa lah, udah biasa banget. Ini ada stiker emailnya dan kita akan coba nyalakan smartphone-nya sambil ngetes tombolnya. Ini 6,1 inci, jadi harusnya ukurannya sangat-sangat familiar buat saya yang tadinya adalah user iPhone 13. Dari bulan apa ya saya pakai? April kayaknya. 5 bulanan lah. Sampai September. Ya, untuk S22 ini juga bisa perekaman audio untuk perekaman videonya ya. Stereo, jadi kiri kanan, dan juga bisa bedain depan belakang ya. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh S21 FE. Salah satu alasan juga saya kenapa memilih ini dibandingkan S21 FE. S21 FE baterainya lebih besar loh, 4500 mAh. Sekarang kamu bisa dapetin di harga 8 juta. Cuma dia masih pakai Exynos 2100 ya, prosesor di jajaran S21 tahun lalu. Walaupun rilisnya mungkin cuma sekitar 1-2 bulan sebelum S22 rilis ini. Kemudian kita bisa lihat di kiri ada 3 garis antena, tidak ada apa-apa lagi di situ. Di atas ada mikrofon yang kedua dan garis antena lagi. Di kanan ada tombol power dan volume rocker. Jadi si framenya yang warna phantom white ini adalah warna chrome ya. Saya pikir bakal rada-rada kusam gitu, warnanya lebih ke silver atau apa namanya, pokoknya yang tidak vernacle atau tidak chrome seperti ini, tapi ternyata chrome. Kemudian di sisi bawah ada 2 garis antena, SIM tray, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Oke, kita sambil setup aja ya, biar sekali ambil aja videonya sambil ngobrol-ngobrol. Saya nggak tahu ini beneran bakal betah karena tergantung dari battery life ya. Jadi mari berdoa saya nggak banyak keluhan di handphone ini dan bisa stay langsung lama pakainya. Kenapa begitu? Karena saya udah capek sih gonta-ganti HP sebetulnya ya. Jadi ini berencana nantinya pakai 2 nomor saya di sini, nomor pribadi dan nomor kerjaan. Pakai dual WhatsApp juga, jadi nomor WhatsApp pribadi dan kerjaan juga di satu handphone. Jadi udah mau pakai satu handphone aja, nggak pakai 2 handphone lagi seperti sebelumnya ya. Ini bisa copy data juga. Nanti saya mau pakai Samsung yang sebelumnya, yang saya pakai yang M22, itu handphone backupan Samsung saya. Jadi boleh Samsung utama saya berganti-ganti, tapi yang M22 selalu disimpan buat apa? Ya buat smart switch-nya itu. Jadi biar gampang atau biar cepat ketika tiap pindah handphone Samsung, saya selalu punya backup buat disalin ke handphone Samsung yang baru ya.
Terpakainya lumayan besar ya, 37,7 GB. Itu One UI memang lumayan besar sih, makanya butuh RAM besar juga. 6 GB lah minimal kalau kamu mau menikmati One UI dengan satset ya. Dan RAM-nya ini terpakai lebih dari setengahnya, jadi available hanya 3,5 GB dari 8 GB. Nah ini RAM plusnya di 4 GB dan pilihan RAM plusnya 2, 4, 6, dan 8 GB. Oke, kita akan lihat about phone-nya. One UI 4.1, Android 12, Google Play System Update 1 Mei 2022 dengan security patch level 1 Agustus 2022. Oke, udah lumayan kekinian lah ya. Paling abis ini saya setup buat software update dan lain-lain. Tapi sebelum itu saya mau nunjukin sedikit fitur kameranya, yaitu Pro Video Mode, yang mungkin bakal kepake buat saya bikin konten ya. iPhone 13 itu kepake banget buat bikin konten asli. Kalau kamu ngerekam di 4K 60 fps masih smooth banget dan bisa di ini ya. Jadi saya rekam di 60 fps 4K, di rendernya kan ke 24 fps. Itu saya bisa bikin perlambatan 0,4 kali playbacknya dan hasilnya video slow motion yang keren. Asli smooth banget buat saya bikin beberapa konten gadget, kepake banget. Cuma paling nggak bisanya kalau malam ngadep lampu ya, flare-nya itu entah kenapa selalu ada. Nah ini dia, di Pro Video kita bisa pilih mikrofonnya, bisa omni, ambil semua arah, depan saja, belakang saja, atau USB kalau kita punya mikrofon USB, Bluetooth, dan Bluetooth mix. Kemudian di sini ada pengaturan beberapa hal juga, histogramnya, dan perekamannya bisa sampai 8K 24 fps ya. Walaupun kayaknya berat banget deh 8K, pasti bakal cepat panas smartphone-nya, dan ngerendernya juga bakal berat, dan yang nonton nggak ada yang nonton di 8K kayaknya. Paling di UHD itu 4K saya bisa rekam di 60, 30, sama 24. Kalau Full HD bisa di 120 nih. Saya bisa bikin video slow motion hingga perlambatannya 0,2 kali nih. Mantap lah. Oke, sip. Thanks for watching. Kita lanjut ke sosmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.